Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Sesebila Safa Aurelia dari Offering SD, Prodi S1 Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan di sini saya akan mempraktekkan keterampilan mengajar. Selamat pagi anak semua. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, sepertinya wajah kalian cerah-cerah semua ya. Eh, apa ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bu, Billy. Billy kenapa nggak masuk ya? Apa ada yang tahu Billy sakit apa? Billy sedang sakit, Bu. Sakit demam. Oh, Billy sakit demam. Kita doakan semoga Billy cepat sembuh ya. Kalian juga harus jaga kesehatan karena sekarang ini kita mau ujian, jadi kalian harus jaga kesehatan kalian ya. Kalian juga harus rutin minum vitamin juga untuk menjaga kesehatan kalian. Sebelum kita mulai belajar, tolong ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas. Oke, berdoa sudah selesai. Terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin kelas untuk berdoa. Oke, sebelum kita masuk ke materi pelajaran pada hari ini, saya ingin mereview sedikit tentang materi pertemuan minggu lalu. Kira-kira ada yang ingat gak materi sebelumnya itu materi apa yang kita pelajari? Ada yang ingat? Materinya tentang pelaku ekonomi, Bu. Iya benar, materinya adalah pelaku-pelaku ekonomi. Di sini ada yang bisa menjelaskan kembali tentang pelaku-pelaku ekonomi itu seperti apa dan bagaimana. Pelaku ekonomi itu ada RTK, RTP, pemerintah, dan luar negeri, Bu. Iya benar, jadi pelaku ekonomi adalah subjek baik perorangan maupun badan usaha, organisasi atau pemerintah yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Pelaku ekonomi dibedakan menjadi 4, yaitu RTK, RTP, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. RTK merupakan pemilik dari faktor produksi dalam perekonomian, sedangkan RTP adalah sebuah badan usaha atau sebuah perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan, sedangkan pemerintah itu fungsi sebagai pengawas. Jadi pemerintah itu bertugas untuk mengawasi dan berusaha untuk mengawasi dan mengatur jalannya kegiatan ekonomi. Nah, kemudian hasil produksi dari suatu negara nanti akan dijual kepada masyarakat luar negeri. Nah, hasil produksi dari suatu negara tadi dapat diperjualbelikan kepada masyarakat luar negeri dan nanti kita dapat menyebutnya sebagai ekspor. Baik, itu sedikit review dari saya. Semoga teman-teman masih ingat dengan materi pertemuan minggu lalu dan selalu tetap ingat materi-materi sebelumnya ya. Oke, sekarang saya punya gambar nih. Saya tunjukkan di PPT ya. Tunggu sebentar. Nah, sekarang ibu punya gambar nih, ada 2 gambar. Kira-kira kalian tahu nggak ini gambar apa? Pastinya kalian tahu lah ini gambar apa sebenarnya. Gambar pasar, Bu. Ya, ini adalah gambar pasar. Nah, dari kalian kira-kira ada yang tahu nggak pasar itu apa? Pengertian pasar menurut gambar ini tuh apa sebenarnya? Pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli, Bu. Ya, betul sekali. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar dapat terbentuk di mana saja dan kapan saja. Tapi pasar tempat terbentuk karena adanya penjual, adanya pembeli, dan adanya barang atau jasa yang dijualbelikan. Nah, terakhir ada terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, selanjutnya pasar memiliki fungsi. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak fungsi dari pasar ada apa aja? Baik, kalau kira-kira Stefan tahu nggak
distribusi pasar itu apa aja? Fungsi pasar ada 3, Bu, yaitu fungsi distribusi, fungsi pembentukan harga, dan fungsi promosi. Ya, baik, betul sekali, Stefan. Jadi, fungsi pasar ada 3, yaitu fungsi distribusi, fungsi pembentukan harga, dan fungsi promosi. Jadi, fungsi distribusi adalah untuk mendekatkan konsumen dan produsen dalam melaksanakan transaksi dan memperlancar dalam penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua adalah pasar sebagai fungsi pembentukan harga. Maksudnya adalah kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Yang ketiga adalah fungsi promosi, yaitu orang lain bisa mempromosikan barang dan jasa yang mereka jual dengan memasang spanduk dan membagikan brosur dan membagikan sampel di pasar. Dari sini sudah jelas semua atau ada yang perlu ditanyakan? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk pasar. Di sini bentuk pasar ada dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Di sini teman-teman kira-kira ada yang tahu nggak bedanya pasar tradisional dan pasar modern itu apa? Pasar tradisional itu pasar biasa seperti Setono Betek yang ada di kota Kediri. Kalau pasar modern itu seperti supermarket, Bu. Sekarang Ibu akan memberi contoh kepada kalian pasar modern dan pasar tradisional. Nah, sekarang ini pasar tradisional itu sebenarnya sudah mirip-mirip, hampir sama dengan pasar modern. Yuk, kita simak videonya. Pasar tradisional atau pasar rakyat biasanya bisa membuat kita tidak nyaman untuk berbelanja. Akan tetapi di Banyumas, Jawa Tengah, sebuah pasar tradisional terasa seperti pasar modern. Dan atas pencapaian ini, Kementerian Perdagangan memberikan penghargaan sebagai pasar tradisional dengan manajemen terbaik di Indonesia. Berikut liputannya. Novia Rusanti biasa berbelanja di Pasar Manis Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Berbeda dengan pasar tradisional lainnya, Novi merasakan berbelanja di Pasar Manis sangat nyaman karena mudah untuk mencari barang yang akan dibelinya. Dari rumah misalnya kita mau cari misalnya sayuran gitu kan, kita ke tempat langsung ini kompleks sayuran gitu, ikan ya di kompleks ikan semua gitu, jadi kita gampang. Umi Zufar juga merasakan kenyamanan berbelanja di Pasar Manis. Selain lantainya kering dan bersih, juga dilengkapi dengan fasilitas seperti di pasar modern. Kebersihannya lumayan bersih, nyaman, terus ada trolinya. Kalau kita belanja banyak kan enak kayak di supermarket gitu. Untuk menciptakan suasana yang nyaman, para pedagang di Pasar Manis Purwokerto ini memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan di sekitar lapak dagangannya. Selain itu juga menata barang dagangan dengan rapi dan menjaga kualitas barang dagangan. Ya kita harus menjaga kebersihan, ketertiban gitu. Terus dagangan kita harus tata yang rapi biar pembeli itu senang ke Pasar Manis. Kondisi Pasar Manis yang nyaman untuk berbelanja tercipta karena manajemen pengelolaan pasar dilakukan dengan baik. Dimulai dari lokasi pasar yang berada di tengah kota sehingga mudah dijangkau. Lokasi parkir yang nyaman, bebas dari pedagang kaki lima, desain bangunan pasar yang terang, lantai bersih, dan adanya zonasi pedagang sesuai dengan barang yang dijual, serta papan informasi tentang zonasi barang dagangan. Selain itu, Pasar Manis juga dilengkapi dengan fasilitas modern, diantaranya keranjang yang bisa digunakan pembeli untuk berbelanja, informasi harga komoditas yang ditampilkan secara digital, serta pembayaran atau transaksi dengan menggunakan uang elektronik. Selama 24 jam, kondisi Pasar Manis juga dipantau kamera CCTV. Masuk pasar nyaman. Di situ ada kebersihan yang terjamin. Kemudian zonasinya jelas. Ada sayur tersendiri, ada daging tersendiri, buah tersendiri, sembako tersendiri. Kemudian juga di situ terang. Jadi tidak istilah masuk dalam kegelapan, tapi sudah jelas, cahaya masuk sudah jelas. Berkat pengelolaan pasar yang baik, Kementerian Perdagangan memberikan penghargaan kepada pengelola Pasar Manis sebagai pasar dengan manajemen terbaik di Indonesia. Keberadaan pasar tradisional biasanya identik dengan kumuh, becek, bau. Tetapi di Pasar Manis Purwokerto ini suasananya berbeda. Di pasar tradisional ini suasananya sangat modern, sangat bersih, sangat nyaman, dan memilih berbagai macam dagangan sangat mudah. Dan di situ juga dilengkapi dengan informasi harga dan juga fasilitas seperti troli dan seterusnya. Tentunya ini menjadi
percontohan bagi pasar-pasar tradisional di Indonesia agar bisa bersaing dengan pasar modern. Robi Sofwan Amin. Ya, betul sekali. Jadi pasar tradisional itu masih ada banyak penjual dan barang masih diambilkan oleh penjual. Dan di sana masih ada tawar-menawar, masih ada kesepakatan untuk dalam pembentukan harga. Sedangkan pasar modern itu dilakukan secara mandiri, semacam self-service. Lalu nanti pembayarannya dilakukan di kasir oleh pramuniaga. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ditanyakan, kita langsung lanjut ke subbab selanjutnya. Kemudian pasar dibedakan menjadi menurut fisik. Yang pertama adalah pasar konkret atau real. Yang kedua adalah pasar abstrak. Pasar konkret adalah pasar di mana penjual dan pembeli bertemu langsung dan barang yang diperjualbelikan benar-benar ada. Ciri-cirinya transaksi tunai. Barang dapat langsung dibawa, barang yang diperjualbelikan benar-benar ada dan penjual pembeli bertemu langsung. Yang kedua adalah pasar abstrak, yaitu pasar di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dan barang yang diperjualbelikan tidak tersedia secara langsung. Ciri-cirinya transaksi berlandaskan rasa percaya, penjual pembeli berada di tempat yang berbeda, barang yang diperjualbelikan tidak tersedia atau hanya contohnya saja. Kemudian ada pasar menurut waktu terjadinya. Yang pertama adalah pasar harian, yang kedua pasar mingguan, dan ketiga pasar bulanan, yang keempat pasar tahunan. Pasar harian adalah pasar yang penyelenggaraannya setiap hari. Yang kedua adalah pasar mingguan, adalah pasar yang penyelenggaraan seminggu sekali. Yang ketiga pasar bulanan adalah pasar yang menyelenggarakan sebulan sekali. Yang keempat adalah pasar tahunan, yaitu pasar yang penyelenggaraannya setahun sekali. Kemudian kita masuk ke pasar menurut luas wilayah. Pasar menurut luas wilayah ada 4, yaitu pasar lokal, pasar nasional, pasar regional, dan pasar internasional. Pasar lokal adalah pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu. Barang diperjualbelikan adalah barang kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua adalah pasar nasional, pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah satu negara. Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dibutuhkan masyarakat di negara tersebut. Yang ketiga adalah pasar regional, adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara di wilayah tertentu dan biasanya didukung dengan perjanjian kerjasama, misalnya AFTA di wilayah Asia Tenggara. Yang keempat adalah pasar internasional atau pasar dunia, adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi seluruh kawasan dunia. Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dibutuhkan semua masyarakat dunia. Nah, teman-teman, pasar itu nggak hanya pasar tradisional dan pasar modern aja, tapi pasar masih ada banyak bentuknya. Pasar menurut bentuknya ada 2 nih, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu adalah pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga harga tidak bisa ditentukan oleh masing-masing penjual atau pembeli. Nah, ciri-cirinya yang pertama yaitu pengetahuan penjual dan pembeli sempurna. Yang kedua adalah penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar. Yang ketiga adalah penjual dan pembeli banyak. Yang keempat adalah barang yang diperjualbelikan bersifat mungkin. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar persaingan adalah pasar di mana jumlah pembeli lebih banyak daripada jumlah penjual. Ciri-cirinya adalah pengetahuan pembeli tentang pasar terbatas. Yang kedua adalah terdapat hambatan untuk memasuki pasar. Yang ketiga adalah jumlah penjual sedikit. Yang keempat adalah barang yang diperjualbelikan heterogen. Baik, selanjutnya adalah macam-macam pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar sepenuhnya dikuasai oleh satu penjual. Penyebab adanya pasar monopoli adalah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang, penggabungan di berbagai perusahaan, dan adanya hak paten atau hasil karya.
Yang kedua adalah pasar duopoli, yaitu pasar yang dikuasai oleh dua penjual. Adalah pasar Yang ketiga adalah pasar oligopoli, adalah pasar yang dikuasai oleh beberapa penjual. Yang keempat adalah pasar monopolistik, yaitu yang pasar yang ada banyak produsen menjual barang yang sama dengan berbagai macam variasi. Yang terakhir adalah pasar monopsoni, yaitu pasar yang banyak penjual tapi pembelinya hanya satu. Dari macam-macam pasar persaingan tidak sempurna ini tadi, mereka mempunyai ciri-ciri masing-masing. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli ini memiliki ciri-ciri yaitu terdapat satu penjual dan banyak pembeli. Yang kedua adalah harga ditentukan oleh penjual. Yang ketiga adalah tidak ada barang lain yang dapat digantikan barang yang diperjualbelikan. Jadi pasar monopoli yang terakhir adalah ada rintangan bagi penjual baru yang ingin masuk. Selanjutnya di pasar monopoli ini ada penyebab timbulnya pasar monopoli. Saya sudah menjelaskan tadi di awal, yaitu ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Yang kedua adalah penggabungan dari berbagai perusahaan. Yang ketiga adalah adanya hak paten atau hasil karya. Yang kemudian hambatan yang terjadi pada pasar monopoli adalah yang pertama penetapan harga serendah mungkin, yang kedua adanya kepemilikan terhadap hak paten atau hak cipta dan hak eksklusif, yang ketiga adalah pengawasan yang ketat terhadap agen dan distributor, yang keempat adalah adanya skala ekonomis yang sangat besar, yang kelima adalah memiliki sumber daya yang unik. Selanjutnya adalah pasar oligopoli. Yang kedua adalah pasar duopoli. Pasar duopoli itu, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, pasar yang dikuasai oleh dua penjual. Contohnya ini adalah Caltex dan Pertamina. Pertamina yang menguasai minyak pelumas. Ciri-cirinya terdapat dua penjual dan banyak pembeli. Yang kedua adalah harga ditentukan secara sepihak oleh kedua penjual. Yang ketiga adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli, ya seperti yang saya jelaskan di awal tadi, pasar yang digunakan oleh beberapa penjual. Ya, contohnya adalah Honda, Suzuki, Yamaha, dan Kawasaki yang menguasai sepeda motor. Ciri-cirinya adalah terdapat beberapa penjual dan banyak pembeli. Yang kedua adalah banyak yang diperjualbelikan bersifat homogen. Maksud saya barang yang diperjualbelikan bersifat homogen, sama. Maksudnya variasinya sama, yaitu sama-sama memproduksi sepeda motor. Yang ketiga adalah terdapat hambatan bagi penjual baru. Yang keempat adanya saling ketergantungan. Yang kelima adalah penggunaan iklan yang intensif. Kita menjelaskan pasar yang tidak sempurna, yaitu ciri-ciri pasar monopolistik. Ciri-cirinya adalah yang pertama terdapat banyak produsen, yang kedua adalah banyak barang yang diperjualbelikan sama, tetapi macam variasinya berbeda-beda. Yang ketiga adalah adanya kemudahan bagi produsen baru untuk menawarkan produknya. Yang keempat adalah selalu membuka peluang untuk menciptakan persaingan. Kemudian ada ciri-ciri dari pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah ciri-cirinya adalah terdapat banyak produsen. Yang kedua adalah pembelinya hanya satu. Yang ketiga adalah para produsen bersaing keras untuk memberikan layanan dan harga serendah mungkin. Penjelasan saya tadi kira-kira ada yang ditanyakan, atau kira-kira masih ada yang bingung? Kalau begitu kita langsung masuk ke materi yang lain, yaitu peranan pasar. Peranan pasar ada 3, yaitu peranan pasar bagi produsen, peranan pasar bagi konsumen, dan peranan pasar bagi pemerintah. Yang pertama adalah peran pasar bagi produsen. Yang pertama adalah sebagai tempat untuk mempromosikan barang. Yang kedua adalah sebagai tempat untuk menjual hasil produksi. Yang ketiga adalah sebagai tempat untuk memperoleh bahan produksi. Yang kedua adalah peranan pasar bagi konsumen. Yang pertama adalah memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang
barang kebutuhan. Yang kedua adalah sebagai tempat konsumen untuk menawarkan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga adalah peranan pasar bagi pemerintah. Yang pertama adalah sebagai penunjang kelancaran pembangunan. Yang kedua adalah sebagai sumber pendapatan negara. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kegunaan pasar dalam kegiatan masyarakat. Yang pertama adalah merupakan tempat menjual hasil produksi yang dihasilkan masyarakat. Yang kedua adalah menjadi tempat pemenuhan kebutuhan masyarakat secara langsung. Yang ketiga adalah menjadi tempat transaksi jual beli barang atau jasa. Yang keempat, membantu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Kelima adalah membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan terakhir adalah membantu meningkatkan pendapatan daerah. Kita langsung masuk ke kurva permintaan dan penawaran. Kurva permintaan adalah penggambaran dari permintaan akan suatu barang meningkat jika harga turun. Kurva ini mempunyai kemiringan yaitu berselop negatif, yaitu gambarnya dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dan permintaan adalah berbanding terbalik. Yang selanjutnya adalah kurva penawaran. Penawaran adalah kebalikan dari kurva permintaan, yaitu ketika suatu barang naik, maka yang ditawarkan juga akan naik. Kurva penawaran ini memiliki kemiringan yaitu berselop positif, dan gambarnya adalah seperti berjalan naik dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas. Gambarnya seperti ini. Nah, Ibu di sini punya video nih buat kalian, biar kalian kalau bingung sama penjelasan Ibu, kalian langsung mengerti. Kalian bisa mengerti dengan adanya video di sini yang Ibu tampilkan ke kalian. Disimak dulu ya videonya. Pernahkah Anda bertanya, kenapa ya harga semangkok mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya, dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga Rp5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di Rp6.000 dan masih laku juga. Duh, coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni. Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya? Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan? Permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi.
Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi, di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan? Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya. Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi nih. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa Anda lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini biasa disebut sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh para pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh para pengusaha. Hehehe, sangat indah bukan? Nah, oke, kalau begitu saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Saya di sini sedang membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kalian bisa langsung aja gabung ke kelompok kalian masing-masing. Saya di sini sedang membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kalian bisa langsung aja gabung ke kelompok kalian masing-masing. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wimbi Fania akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi setelah mengetahui harga dan jumlah permintaan berdasarkan tabel, dengan soal membuat kurva permintaan, dapat digambarkan bahwa seperti kurva pada PPT tersebut. Jika pada saat harga bakso 20.000, jumlah bakso yang diminta sebesar 120 mangkok yang digambarkan pada titik A pada kurva permintaan. Ketika harga turun menjadi 18.000, maka yang terjadi adalah bertambahnya jumlah bakso yang diminta dari 120 mangkok menjadi 140 mangkok. Seperti di titik A bergerak ke kanan, yaitu titik B dan seterusnya. Jadi, kesimpulannya adalah yang membuat kurva permintaan bergerak hanyalah harga barang tersebut atau barang harga itu sendiri. Jika yang berubah adalah faktor lain sebagai contoh pendapatan, maka akan terjadi pergeseran kurva permintaan. Jika pendapatan meningkat, maka kurva permintaan bergeser sejajar ke kanan. Jika pendapatan menurun, maka kurva permintaan bergeser sejajar ke kiri. Contoh kurva seperti yang ada pada PPT kelompok kami.
Untuk kurva penawaran, pada saat harga bakso 16.000, jumlah bakso yang ditawarkan adalah sebesar 160 mangkok seperti di titik C. Ketika harga naik menjadi 18.000, mengakibatkan bertambahnya jumlah bakso yang ditawarkan dari 160 mangkok menjadi 180 mangkok seperti titik C ke titik B pada kurva dan seterusnya. Faktor yang mempengaruhi kurva penawaran bergeser adalah faktor lain selain harga itu sendiri. Kami mengambil contoh faktor teknologi. Bila teknologi semakin canggih yang memungkinkan produksi lebih banyak dan efisien, kurva penawaran bergeser sejajar ke kanan. Jika teknologi menurun, kurva penawaran akan bergeser sejajar ke kiri. Bergesernya kurva penawaran seperti pada gambar di PPT kelompok kami. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurva permintaan dapat bergeser karena ada faktor selain harga itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah pendapatan, selera, jumlah penduduk, biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, kebijakan pemerintah, ekspektasi konsumen terhadap harga barang produk. Baik, diskusi kelompok sudah bagus. Jadi di sini saya akan menyimpulkan diskusi dari kelompok 2. Jadi, kurva permintaan dapat mengalami perubahan dan pergerakan dalam teorinya. Yang membuat kurva permintaan bergerak hanyalah harga barang itu sendiri. Kurva permintaan dapat mengalami pergerakan karena berbagai faktor seperti pendapatan, selera, jumlah penduduk, dan ekspektasi konsumen atas harga barang itu sendiri. Jadi, bila pendapatan turun, maka kurva permintaan bergeser sejajar ke kiri, seperti yang ada di PPT ini, kurvanya. Kemudian, kurva penawaran dapat juga bergeser dan mengalami pergerakan. Faktor yang mempengaruhi tetap sama, yaitu perubahan harga barang itu sendiri. Dan faktor lain selain harga barang itu sendiri adalah seperti biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, kebijakan pemerintah, seperti pajak dan subsidi, dan ekspektasi konsumen terhadap harga barang itu sendiri. Sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, saya mohon kepada teman-teman untuk mereview kembali dan meringkas pelajaran pada hari ini itu apa aja di buku catatan kalian. Lalu nanti salah satu untuk mempresentasikan review kalian masing-masing di depan kelas. Jadi kesimpulan pelajaran pada hari ini adalah pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Lalu fungsi pasar ada 3, yaitu fungsi distribusi, fungsi pembentukan harga, dan fungsi promosi. Lalu bentuk-bentuk pasar juga ada 2, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar menurut bentuknya ada dibedakan menjadi 2, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Dan kemudian ada kurva penawaran dan permintaan. Kurva permintaan adalah penggambaran ketika permintaan suatu barang akan meningkat jika harganya turun, sedangkan kurva penawaran adalah sebaiknya kebalikan dari kurva permintaan, di mana harga suatu barang naik, maka barang yang ditawarkan juga naik. Oke, sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman pada hari ini. Tetap semangat belajar dan selamat siang. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Assalamualaikum.